Damai sejahtera untuk kita semua. Selamat malam para keluarga Allah. Selamat berjumpa melalui ibadah persekutuan wanita gereja Toraja Jemaat Parepare. Karena itu mari kita memuliakan Tuhan, merespon segala anugerahnya. Kidung Jemaat 58 ayat 1 sampai 2, Maha Kasih yang ilahi. Maha Kasih yang ilahi, nikmat sorga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kuria. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Ayat yang kedua. Ya, hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus, Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah, diri kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Baik, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Karena itu mari kita memohon kekuatan dalam doa. Mari berdoa. Segala kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Kami bersyukur kepada-Mu pada malam ini, di mana kami boleh diperkenankan dan kami boleh diberi hikmat untuk mengatur waktu kami. Bersama dengan PWGT, Jemaat Parepare dan siapapun yang menyaksikan pelayanan ini, kami bersyukur semuanya itu. Dan saat ini Tuhan, kami mengakui bahwa kami tentu tidak bisa hidup tanpa kuasa Tuhan. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan kami. Karena itu kami akan mendengarkan firman-Mu. Beri hikmat pengertian bagi kami, sehingga firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, membaharui kehidupan kami selanjutnya. Kami mengakui bahwa kami adalah orang yang berdosa. Tuhan, ampuni kami. Karena itu, dengarkanlah doa kami. Kami datang memohon kepada Bapa yang di sorga. Amin. Pembacaan kita dari Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai 50. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya.
Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah seorang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas utang. Saya ulangi, pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara orang yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Amin. Demikianlah firman Tuhan sebagai makanan rohani kita yang saat ini kita renungkan masing-masing di dalam ibadah ini. Keluarga Allah yang kekasih, sebuah pepatah kuno mengatakan demikian,
Tidak ada orang yang sempurna. Orang yang mau belajar dari kesalahannya adalah orang yang bijaksana. Yang menyedihkan adalah orang yang berkeras dirinya tidak pernah bersalah, kendati terbukti salah, dan selalu mengklaim kebenaran mutlak. Orang Farisi dalam konteksnya adalah menggambarkan sebuah kelompok yang selalu mengklaim kesempurnaan mutlak pada dirinya. Sementara orang lain dianggap orang yang berdosa, orang yang tidak sempurna. Dan pandangan ini ya mungkin hanya sebagai pandangan kasat mata dalam ukuran perbuatan-perbuatan hidup keseharian. Kisah pelayanan Tuhan Yesus pun tidak semua dimengerti oleh orang banyak, termasuk orang-orang Farisi dan murid-murid Yesus itu sendiri. Tetapi seorang perempuan yang berdosa datang kepada Yesus membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi, sambil menangis membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Jadi dia tidak pakai kain tapi menyekanya dengan rambutnya. Kemudian mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Minyak yang sangat mahal waktu itu. Itu kalau kita lihat di ayat 37 sampai 38. Suatu perbuatan yang tidak memperhitungkan minyak wangi mahal atau untung rugi karena kasih, itu ayat 47. Karena kasih jugalah Tuhan Yesus mengampuni dosa perempuan itu. Dia mengatakan, atau Yesus mengatakan, dosamu telah diampuni, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ayat 48 dan 50. Di dalam Kristus ada pengampunan untuk setiap orang yang datang kepadanya dengan tidak sekedar menyesal, tetapi sungguh-sungguh bertobat. Ya tentu Bapak Ibu, saudara yang kekasih, kita sekalian menyesal dan bertobat itu, apakah itu sama atau tidak? Menyesal atau bertobat itu apakah itu sama atau tidak? Sama atau tidak? Tidak ya? Tidak. Kalau menyesal, ya sebenarnya menyesal itu yang mungkin yang selalu kita lakukan sehari-hari. Menyesal itu hari ini kita bisa menyesal, besok kita ulangi lagi. Tapi bertobat itu adalah pembaharuan secara total. Kalau memang kita sungguh-sungguh berubah, kita tetap berubah, mengubah kehidupan kita. Ya dari yang tidak baik atau benar menjadi baik dan benar di dalam Kristus. Itulah pertobatan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang kekasih, setiap orang memiliki dosa. Entah dosa yang sama atau dosa yang berbeda. Dosa yang kelihatan atau tersembunyi. Ini banyak juga sekali dosa yang tersembunyi, tapi kadang-kadang yang kelihatan itu menjadi ukuran bagi manusia.
Mungkin itulah yang menjadi ukuran bagi orang Farisi. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus Maha tahu. Itu kalau kita kembali melihat Mazmur 139, di saat kita berbaring, duduk, berjalan, di tempat kerja, di rumah, di mana-mana saja Tuhan melihat kita. Malam atau bulan, siang, matahari, angin, dan lain-lain bisa saja dijadikan Tuhan sebagai matanya dan pendengarannya. Kita semua dilihat olehnya. Karena itu, sebagai orang beriman, tidak ada ruginya kita datang kepada Tuhan. Jadi dalam pelayanan, dalam hidup bergereja, dalam hidup persekutuan, tidak patut kita berhitung untung rugi. Ya kalau Tuhan juga sudah merasa rugi kepada kita, apalah jadinya. Karena itu kita tidak dapat membalas kasih-Nya. Jadi kasih Kristus itulah kasih yang mengampuni di dalam kehidupan setiap orang. Karena itu keluarga yang sama-sama berbahagia, kita tetap datang kepada Yesus walaupun kita banyak pergumulan, ketidaklayakan. Berikan yang terbaik kepada Kristus untuk keselamatan kita. Yang penting adalah ketulusan untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Mengapa? Karena pengampunan dan keselamatan bukan dari diri kita, tetapi dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Ingat bahwa kita tidak selamanya hidup di bumi ini. Karena itu, semasih ada waktu, datanglah kepada Kristus, karena Dialah penyelamatmu. Karena itu, ibu-ibu yang kekasih, siapapun yang menyaksikan ibadah ini, kita tetap menghayati dan kita tetap mengharapkan bahwa Roh Kudus siap membaharui hidup kita kalau kita mau menyatakan diri kepadanya. Amin. Baik, kita kembali mengagungkan kuasa Allah melalui lagu Ajaib Benar Anugerah ayat 1 dan 2 Kidung Jemaat 40. Sementara itu kita memberikan dukungan pelayanan persembahan yang kita sudah siapkan, dan diri kita adalah persembahan yang hidup kepada Tuhan. Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah membaharui hidupku. Ku hilang buta bercelah, olehnya aku sembuh. Ayat yang kedua. Ketika insafku jemaat, sekarang ku lega. Syukur beban
Baik, kita kembali masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Kembali kami datang menemui Engkau Tuhan melalui doa kami. Kami mengakui bahwa kami adalah orang yang berdosa. Namun pun demikian, Engkau sendiri yang melayakkan kami datang kepadamu. Karena itu Bapa, inilah kami. Kami datang menyembah Engkau, memberikan yang terbaik kepadamu. Dan biarlah melalui dengan keyakinan dan iman kami juga masing-masing, dosa kami diampuni. Kami mohon ampun Tuhan karena Engkau adalah Allah yang kasih. Sehingga dengan pengampunan-Mu tidak menghalangi berkat-berkat Tuhan, bahkan keselamatan yang Engkau mau nyatakan kepada kami sekalian. Kami bersyukur melalui dengan wadah pelayanan PWGT Jemaat Pare-Pare kami boleh bersekutu satu dengan yang lain melalui dengan media elektronik ini, walaupun kami tidak bertatap muka satu dengan yang lain. Kami tetap menghayati bahwa kasih persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang bisa membatasi. Karena itu Bapa, berkatilah kami melalui firman-Mu. Kami berdoa untuk kehidupan kami selanjutnya. Pelayanan-pelayanan dalam masa-masa new normal ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri memperlengkapi kami dengan kasih-Mu. Melalui jemaat, untuk saling menopang satu dengan yang lain, baik itu sebagai majelis gereja, sebagai warga jemaat, juga secara khusus melalui pengurus organisasi intragerejawi, baik itu sekolah minggu, PPGT, PWGT, PKBGT, bahkan semua tim yang selalu mendukung pelayanan-pelayanan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami, baik sebagai kakek nenek, sebagai bapak ibu yang ada dalam masa-masa tua, dalam masa pensiun. Tuhan Engkau kuatkan imannya, sehingga dalam masa tuanya tetap menjadi berkat bagi anak-anak dan cucunya. Juga kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan pulihkan. Kami berdoa juga untuk semua rencana pekerjaan-pekerjaan umat-Mu, baik itu dalam jemaat, tidak lepas dalam bermasyarakat, baik itu sebagai pensiunan, sebagai pegawai negeri, sebagai wira swasta, sebagai TNI, sebagai Polri, sebagai mahasiswa pelajar. Tuhan berkati kami sekalian, usaha-usaha kami, baik itu sebagai pengusaha, sebagai pelajar, juga fasilitas-fasilitas pendukung yang Engkau anugerahkan bagi kami, baik itu berupa tanaman, berupa ternak. Tuhan Engkau memberkati. Berkati bangsa dan negara kami melalui pemerintah yang ada. Tuhan Engkau lindungi pemerintah kami dan kami sebagai masyarakat, sehingga negara kami tetap aman di dalam kasih-Mu. Dan jauhkan kami Tuhan dari semua hal-hal yang bisa membahayakan tubuh dan jiwa kami. Kami berdoa juga secara khusus untuk keluarga kami, keluarga almarhum Agustinus Rantung yang ada dalam duka cita. Tuhan Engkau yang menghiburkan segenap keluarga.
Bapa, arahkanlah hidup kami selanjutnya dan pimpinlah kami. Dan terima kami yang berdoa. Kami datang di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang bersyukur kepadamu. Amin. Demikianlah ibadah kita. Terima kasih untuk kebersamaan ini melalui ibu-ibu dan siapapun yang menyaksikan pelayanan ini. Selama entah pada selama. Terima kasih. Oke.